Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna min 'ibadihil muttaqinal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-'ulama. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al-'ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya wa warasatul anbiya. Sadaqallahul 'azim. Kata-kata ta'zim wal ikraman kami setinggi-tingginya yaitu kepada Abu dan Umi di Kubah, Allahumma ighfir lahum, dan kata-kata penghormatan kami yaitu kepada Abu Bucu pimpinan Dayah Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh para dewan guru dan yang beristimewa sekali yaitu kepada seluruh para hadirin sekalian. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dari berbagai banyaknya profesi manusia dalam dunia, hanya ada satu yang akan menjadikan bahagia akhirat dan dunia. Orang-orang yang telah menemukannya tidak akan melepaskan dan akan mengorbankan segala-galanya. Mereka adalah orang yang mulia di antara yang mulia, yang menerangi umatnya dalam gelap gulita. Mereka tidak pernah mengharap diganti oleh negara, tetapi mereka adalah mengorbankan jiwanya. Tidak lain dan tidak bukan ialah ulama. Maka oleh sebab demikian, teringinlah hati kami untuk menyampaikan pidato yang berjudul Ulamalah Pahlawan Umat. Nabi pernah bersabda, al-ulama'u masabihul ardi wa khulafa'ul anbiya wa warasatil anbiya. Ulama adalah lampu di permukaan bumi, pengganti para nabi, warisku dan waris para nabi. Menjadi waris para nabi dalam mengembangkan risalah bukanlah pilihan hidup yang mudah, karena resko dan mensyiarkan agama Allah, kurungan penjara dan tiang-tiang tidak akan menjadikan masalah. Siap jadi para ulama artinya siap menggantikan para anbiya. Siap menggantikan para anbiya artinya siap berhadapan dengan tiang-tiang dan siap mendekam di dalam penjara. Maka bukan manusia sekarang yang bisa menghadapi ini semua. Dari risalah yang kita tahu bahwa tidak ada seorang nabi pun yang telah menumpahkan mesin risalahnya berdampingan dengan bunga-bunga kanan dan kiri sebelah-sebelahnya. Akan tetapi penuh risiko dan bermacam-macam derita. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup di tengah-tengah api yang menggulung karena mempertahankan keyakinannya. Adapun seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang mendekam di dalam penjara karena mempertahankan keimanannya dari bujukan istri sang raja. Adapun seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam yang dikecilkan oleh umatnya karena dia juga pengidap penyakit kusta. Maka jika ulama adalah waris para nabi, maka ulama harus siap mewarisi segala sifat dan bentarnya para nabi. Itulah mengembangkan misi-misi yang risalahnya sebagai kitab suci. Maka seorang ulama bukanlah cuma dikatakan sebagai pahlawan di dalam agama, akan tetapi seorang ulama juga bisa dikatakan sebagai pahlawan di dalam agama. Seorang pahlawan lain saja bersedia berjuang menegakkan kebenaran, membawa perdamaian, peruntukan keadilan dan memberantaskan kejahatan dan kekacauan. Jual idealisme yang tinggi, berjuang tanpa pamrih dan tidak mengharapkan imbalan atau gaji, maupun jabatan yang tinggi serta ruang dinas yang dilipat nanti. Karena mereka berjuang berawal dari hati. Di Indonesia ada 10 tokoh pahlawan yang paling menginspirasikan bangsa Indonesia. Perjuangan hari mereka dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia di tangan penjajahan Belanda dan Jepang yang sampai saat ini masih dikenal. Mulai dari sampai kepada Soekarno, Jenderal Sudirman, Raden Arya Kartini, Pangeran Diponegoro, Ki
ingatan kita bahwa ada insan yang bersedia berjuang dengan personal pegadaian adalah mewafatkan jiwa mereka demi tegaknya sebuah Islam dalam agama. Mereka yang berjuang menyelamatkan manusia di seluruh dunia, membawa ilmu sebagai penerang gelapnya kejahilan masyarakat manusia. Mereka adalah pahlawan yang tanpa ingat jasa. Mereka itu ialah ulama. Diakui ataupun tidak wahai kaum muslimin bahwa kita berhutang jasa besar kepada ulama. Hari ini kita tahu yang halal, yang haram, yang hak, yang batin, mana yang pantas dan mana yang dijelah. Kita bisa memilih dan memilah. Itu semua karena perjuangan para ulama yang penuh dengan kegiatan dan ketakwaan dalam berdakwah. Dari surau ke surau, dari desa ke desa, dari masjid ke masjid, naik bukit, turun lembah, hujan kehujanan, panas ke panasan, tidak diganti dan tidak pula balasan. Karena mereka punya kebiasaan dari panggilan jiwa sepenuhnya, dan mereka punya tanggung jawab terhadap umatnya dan selalu takut kepada Tuhannya. Karena ulama innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja hamba-hamba yang takut kepada Allah ialah para ulama. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Sejarah telah menceritakan bagaimana perjuangan ulama tempo dulu dalam menegakkan misi risalahnya. Ada yang mendekam di dalam penjara, ada yang dimusuhi, bahkan ada juga yang berakhir didiamkan Tuhan. Dan ada beberapa contoh yang bisa kita angkat ke permukaan. Misalnya bagaimana ulama Saleh dan Zuhud, Said bin Zubair yang dibunuh karena menantang penguasa zalim ketika itu. Imam Malik yang dicambuk bulan kali karena mempertahankan hukum yang difatwakan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Bahkan ketika ajal menjemputnya masih membekas-bekas di punggungnya sang mulia ini. Imam Nawawi diusir dari kota Basrah dulu karena tidak mau menyetujui kebijakan penguasa pada ketika itu yang bernama Zaid Baitul, yang kebijakannya memeras dan mencegah rakyat pada ketika itu. Dan ada banyak lagi ulama-ulama tempo lainnya yang bila menegakkan misi risalahnya merasakan dinginnya tempo penjara, dan ada kala yang meninggal karena disiksa. Di manakah hati kita sebagai umat? Di manakah kasih sayang kita sebagai umat? Cukupkah hanya terima kasih sebagai balasan? Cukupkah hanya ini yang kita berikan? Rasa sangat belum cukup. Kita tidak pernah mendengar Nabi membacakan wahyu dan hadis-hadisnya. Kita pula tidak pernah melihat Nabi salat, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi hari ini kita tahu ada cara salat tertib kepada Tuhan alam semesta. Itu semua karena perjuangan para ulama. Mengenai jasa-jasa ulama bukan dengan menutup mata lalu mengeningkan cipta, bukan dengan bermimpi serta berharap berjumpa dengannya. Akan tetapi mengenai jasa-jasa ulama yaitu dengan mempelajari kitab-kitab karangannya, menghafal hukum-hukum yang difatwakan olehnya, kemudian beramal seperti pendapat yang disahihkannya, dan berdoa moga-moga suatu saat jadi penerus dari salahnya. Ulama harus siap dibakar di tengah-tengah api seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulama harus siap mendekam dalam penjara seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ulama harus siap dikucilkan oleh umatnya seperti halnya Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan ulama juga harus siap dibunuh seperti halnya Nabi Zakaria. Demi tegaknya sebuah risalah dalam agama. Maka derajat ulama jauh lebih tinggi dibandingkan pejabat negara, apalagi rakyat biasa. Kemuliaan seorang pejabat hanyalah di sisi manusia, belum tentu di sisi Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi para ulama lebih bersabda, lil ulama'i derajatan fawqa darajatil mu'minin sab'ini atin darajatin. Tingginya derajat ulama dibandingkan orang mukmin 700 derajat. Masya Allah. Maka berbahagialah menjadi seorang santri, karena santri titik-titik untuk menjadi tingkatan ulama, dan ulama insya Allah bersama Rasulullah besok di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kesimpulannya adalah, ketahuilah wahai hadirin sekalian, yang pertama
Satu-satunya yang mencahayakan bumi, satu-satunya yang diliputi ialah baris para nabi. Dan lain mereka itu ialah ulama. Dan yang kedua adalah untuk menjadi seorang ulama adalah hidayah dikabulkan di dalam agama. Karena ulama adalah benteng-benteng pembela yang kuat dalam agama. Mereka mengorbankan jiwa mereka adalah dimasuki dalam bid'ah, dibunuh pun tidak apa-apa. Demi berkembangnya risalah yang telah mewarisi oleh para anbiya. Siap jadi ulama, artinya siap jadi penerus dari risalahnya. Karena Nabi telah bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama daripada umatku bagaikan nabi-nabi bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah seseorang ulama bukanlah sosok manusia biasa. Mereka adalah pahlawan di dalam agama, bahkan di dalam negara. Bukan hanya di dunia, bahkan negara pun juga. Meninggalnya seorang ulama tidak bisa diganti oleh manusia biasa. Akan terlebih meninggalnya pejabat negara, banyak orang yang antri di belakang sana. Maka kita selaku sebagai santri berbahagialah, karena santri dididik untuk menjadi seorang ulama, dan ulama yang insya Allahnya bersama Rasulullah di akhirat. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.